Dan itu yang bisa jadi kalau ya kita pegang ini kendali, ini pena buat tanda tangan ya, dalam posisi seperti yang kami inginkan untuk kita dapatkan di tanggal 9 ini ya, jadi bupati dan wakil bupati. Kalau itu kita bisa dapatkan dan kita bisa raih, saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kami melakukan masa kampanye yang sudah cukup panjang, kami sudah keliling ini hampir di seluruh desa di Sumba Timur ya. Ada 156 tambah desa persiapan itu hampir 200 desa sudah. Ratusan kali titik pertemuan kita sudah lakukan, dan dalam sambutan dan antusiasme yang kami dapatkan pun seperti ini, bersama-sama juga dengan partai pendukung kami ya, Partai Golkar, PKB dan PSI. Kami merasa bahwa dengan dukungan tiga partai ini, semangat kita untuk bagaimana keyakinan diri dapat menang, saya yakin ini pula yang kami rasakan. Karena apa? Golkar sudah berulang kali mengantarkan calon bupatinya menang dalam setiap pilkada langsung. Kalau pilkada yang masih dipilih oleh DPRD, saya rasa itu hal yang selalu biasa dan bisa. Tetapi pilkada langsung seperti ini strategi sudah yang harus dilihat. Dalam kemenangan yang diraih dari 2005, 10, 15 itu sendirian memang Golkar ajukan calon. Ya, 15 memang ada kita berkoalisi. Kalau hanya mengharapkan suara partai saja Bapak Mama tidak bisa menang. Karena apa? Kemenangan kita suara Golkar 30-an ribu saja. Ya, suara Sumba Timur ini 150 ribu. Kalau dua paket berarti butuh 75 ribu suara lebih. Ya, tetapi karena calon yang diajukan itu sesuai dengan keinginan warga masyarakat, makanya selalu menarik simpatik dari pendukung partai lain untuk bergabung. Apalagi sekarang ini kami didukung oleh PKB ya, yang diketuai oleh Bapak Haji Samad. Mengapa kita katakan kita punya semangat? Karena apa? PKB dari 0 kursi pada periode 2014 yang lalu, 1 pemilihan legislatif, melonjak naik 4. Ini sebuah lompatan yang sangat besar yang dilakukan oleh partai PKB. Dan tentu dalam pilkada ini pun kami yakin dengan dukungan yang besar itu bersama dengan Golkar dan Partai Orang Muda PSI, keyakinan itu ini juga kita mau sampaikan kepada Bumam bahwa peluang itu pasti kita dapatkan. Walaupun ada yang mengatakan juga ya kami ini juga lebih banyak partai kan begitu ya. Ukurannya sebetulnya bukanlah dari banyak, dari strategi itu yang paling penting ya. Dan kalau ada juga yang mengandalkan oh saya lebih banyak partai, banyak juga di tempat lain yang banyak partai bahkan dapat semua partai juga ya, seperti di Kota Makassar 2018 Bapak Mama ya. Semua partai dia dapatkan dan dia maju sendiri lawan kota kosong. Begitu selesai pemilihan siapa yang menang? Kota kosong yang menang ya. Jadi yang paling penting dalam sebuah proses pilkada, bagaimana kita mendapatkan dukungan dari seluruh warga masyarakat, termasuk hari ini di Gambala Putih di sini. Kita harus bisa meyakinkan, harus juga bisa menunjukkan bahwa ini yang kami mau lakukan ke depan. Tidak hanya sekedar klaim untuk bisa menang dalam pilkada seperti itu. Dan dalam proses ini pula kami sangat mengharapkan buat seluruh keluarga di Gambala Putih di sini tentang dukungan bagi kami. Kita juga menyadari bahwa dalam proses ini banyak saja segala hal yang mungkin bisa menggiring kita atau mempengaruhi kita dalam menentukan pilihan. Tetapi kami juga menggambarkan bahwa apa yang dibangun, termasuk juga dengan segala isu yang dibangun saat ini, pasti di Gambala Putih jarang untuk bisa mempercayainya ya. Karena di tempat-tempat lain, terutama di desa-desa ini, banyak sekali, bahkan ada isu di sana, siapapun yang menang nanti ya, kalau juga ULP YW menang, paket lain yang tetap dilantik, sampai segitunya ya. Saya tidak mengerti lagi, ini pilkada ini, pemilihan bupati yang dikawal oleh semua institusi ya, Panwas segala macam ini kawal. Kok bisa isu itu dimainkan di sana ya? Dan ini disampaikan oleh para tokoh masyarakat di panggung kampanye, bukan yang sekedar kami dengar dari bisik-bisik ya. Ya ini kan pembodohan politik sebetulnya. Termasuk juga ya klaim-klaim kemenangan biasa sudah. Pak Ali juga dengan keyakinannya tadi dan hitungannya.
mereka juga dengan keyakinannya dan hitungannya, termasuk surveinya, kan dorong bilang begitu ya. Cuma kadang kalau kita lihat itu survei lagi, banyak dia punya aneh lagi di sini. Ya, menang total dorong bilang 70%, ya begitu. Sampai kalah kami di semua wilayah. Termasuk saya juga kalah di semuanya kampung di sana. Ya. Ini juga hebatnya itu survei. Ya. Kalah saya. Orang lupa mungkin. Harusnya kalau mau patok angka itu, lihat-lihat sedikit pembanding data yang lalu kan begitu. Ya. Saya di semuanya kampung di Kecamatan Rin di sana. Ya, waktu 2015 saya dapat mau 80% dukungan kan, 79, berapa ya? Saya ingat persis. Masa saya baru maju jadi wakil bupati. Apalagi saya maju jadi bupati kan bakal bisa lebih toh, dan bisanya saya kalah. Nah, ini untuk kita juga sadari bahwa yang orang bilang lembaga ini, lembaga itu banyak juga kepentingannya, Bapak. Ya, yang paling aneh lagi saya pun calon wakil. Ya, dia ini di wilayah barat saya tidak ada yang kenal, 0,00% yang kenal sama beliau. Aduh, saya bilang ini, coba waktu toka itu angka baca baik-baik dulu sebelum lempar ke publik, toh. Jangan sistem begitu ini. Ini dia besar di sana, lahir di sana, keluarga semua di wilayah sana. Masa tidak ada yang kenal dia di sana, kan begitu. Baru ada calon wakil yang lain populer lagi di sana, kan. Nah, ya. Jadi hal-hal inilah Bapak Mama juga harus juga lihat, ya, bahwa apa yang dibangun dan yang dimainkan dari sisi opini itu kadang kalau tidak hati-hati, ya, blundernya seperti ini. Kita bisa counter dengan cara yang berdasarkan fakta-fakta sebelumnya, ya. Dan Bapak Mama, kami sudah tidak terlalu lagi pada sisi itu. Kita lebih kepada bagaimana tim ini atau keluarga pendukung yang memang sudah mengarahkan dukungannya sejak awal kepada kami untuk tetap bergerak dalam sisa waktu yang tinggal 6 hari. Walaupun dalam pertemuan-pertemuan terbatas ini ada pembatasan jumlah, ya, 50, tidak boleh lebih. Ya, kalau lebih-lebih sedikit mungkin Panwas masih bisa lihat pakai kacamata kuda, orang bilang, ya. Kalau sudah sangat itu pasti kita dilarang. Dan dalam pertemuan yang terbatas ini memang kita sangat harapkan betul untuk kita bisa saling mengingatkan buat keluarga saudara yang mungkin belum hadir, yang mungkin belum juga ya mengetahui atau mungkin terpengaruh dengan opini-opini yang dibangun di luar, ya, bahwa ini yang menang, ini yang menang. Kita lebih kepada keyakinan. Karena apa, kami ini ya, saya sudah wakil bupati, pasti sudah keliling seluruh wilayah ini, termasuk juga punya kontribusi dalam proses 5 tahun ini. Kami tidak ingin juga menggunakan cara-cara yang sifatnya ya menakutkan bagi orang lain, ya. Tadi disinggung oleh Pak Ali ini, kemarin ini baru lagi ada mutasi pegawai lah, ya. Sebetulnya kalau sudah yakin menang, itu disebut yang aneh-aneh lagi, tidur pun tetap menang, kan begitu ya. Ya toh? Nah, tidur pun pasti menang. Apalagi kalau sudah klaim menang 70%, kan begitu. Tidak mungkin lagi orang mau kejar yang dapat 30%, ya. Dia mau kerja sampai lidah keluar pun tidak mungkin dapat itu yang angka sudah tinggi di atas, ya. Saya kalau sudah 70% mungkin saya tidur sudah bermaaf, ya. Saya suruh saya punya tim piknik terus saja, ini tidak mungkin dikejar lagi, ya. Buat apa kita bikin yang aneh-aneh? Biar juga dia kerja dari pagi sampai malam paket sebelah tidak mungkin dapat itu angka 70, ya. Tapi ini aneh, yang sudah bilang dapat 70 pergi mutasi pegawai tiap hari lagi, ya. Sampai ada guru yang satu-satunya guru di SD itu, ya, PNS, kasih pindah hanya gara-gara ya mungkin ketahuan ini ada salam 2 jari di mana, mungkin tidak tahu lagi, ya. Ya, ini terlalu berlebihan. Mengapa ini tidak bagus, Bapak Mama? Ini adalah cara-cara yang sebetulnya kita mundur dalam proses demokrasi, ya. Kita mundur. Negara ini sudah memberikan keleluasaan pada kita semua sejak 98, ya. Saat mahasiswa mendesak untuk melakukan reformasi dan kita diberi kebebasan menentukan siapa yang kita suka. Pemilihan legislatif pun tidak lagi kita pilih angka nomor urut,
Tapi siapa yang kita suka itu yang kita pilih, suara terbanyak dia yang duduk. Ya, makin maju sebetulnya kita. Tetapi kok RRI di Sumba Timur ini makin aneh lagi ya. Makin banyak yang menggunakan cara-cara intimidasi, pakai ancam, ya, tawar jabatan, dan begitu. Sebetulnya kemunduran dalam proses kita berdemokrasi. Dan harapan kami buat Bapak Mama di sini untuk kita tidak memberi ruang bagi cara-cara seperti itu, ya. Karena apa? Saat kita mundur dalam berdemokrasi, akan terpilih mereka-mereka yang tidak sesuai, yang akan tergantung kepada kepentingan-kepentingan kelompok besar yang ada di belakangnya. Dia tidak akan berpihak pada kepentingan rakyat. Ini yang paling disesalkan ke depan. Dan kalau sudah seperti itu, yang rugi siapa? Kita yang menikmati masa pemerintahan 5 tahun ini. Dia tidak punya ketergantungan pada kita, warga masyarakat yang punya hak memilih, ya. Karena apa? Dia tahu kekuatan yang membuat dia duduk adalah kekuatan besar di belakang dia yang turut mempengaruhi sehingga mereka bisa duduk di pemerintahan. Dan kalau ini sampai terjadi, kita tidak bisa menuntut apa yang menjadi janji-janji mereka pada saat kampanye. Dan khusus untuk proses demokrasi yang seperti ini, janganlah kita memberi ruang, ya. Kalau sampai berhasil itu dilakukan dalam periode Pilkada 2020, jangan aneh, 2025 pun akan dilakukan, 2030 pun itu akan dilakukan, ya. Mungkin kalau sampai itu berhasil, saya yang menjadi korban dalam Pilkada sekarang. Tapi 5, 10, 15 tahun depan, saat ada pemilihan legislatif, yang mungkin juga kita di sini yang punya anak, menantu, saudara yang maju, akan juga digunakan cara itu untuk menangkan seseorang. Demikian juga dalam proses politik. Sekarang ini siapa yang tidak punya hak dalam proses politik? Kita punya hak memilih, kita juga punya hak untuk dipilih. Kalau hari ini seseorang menjadi korban, bukan tidak mungkin 5-10 tahun depan anak kita, saudara kita yang akan jadi korban. Jadi tugas kita hari ini bagaimana? Ya, jangan memberi ruang pada cara-cara pemenangan dalam proses politik yang seperti ini. Ini saya sangat harapkan bagi Bapak Mama di sini. Bisa ini Bapak Mama? Ya? Bisa? Karena apa? Sekali itu dipakai dan berhasil, akan diulang pada periode yang berikut. Ya, ya ibarat begini, saat belum punya kekuasaan sudah berani melakukan cara-cara itu, apalagi kalau punya kekuasaan, kan begitu ya? Apalagi, ya, apalagi kalau punya. Kalau saya melakukan itu wajar, mungkin bisa, bukan wajar, tidak wajar itu, tapi bisa, karena saya masih gantung ini Garuda di sini, ya. Saya masih gantung. Cuma ada cuti saja yang 3 bulan ini Garuda ini begitu ya. Cuma kami tidak mau pakai itu cara, karena itu cara-cara yang sudah tidak beretika lagi kalau itu dilakukan zaman sekarang. Ya, tapi saya tidak tahu kok masih ada orang yang pakai cara itu, apalagi yang belum pernah gantung ini Garuda di sini. Ya. Kalau sudah gantung lebih gila lagi nanti kan begitu. Ya. Ada yang sudah mulai ancam-ancam itu kapal-kapal dinas itu kan, lihat di video itu toh. Ya itulah model-model yang akan mereka lakukan, ya. Termasuk lagi yang terakhir ini mutasi-mutasi yang membabi buta itu, ya. Dan kalau saya jadi yakin, seperti tadi saya sudah katakan yang Pak Ali sampaikan tadi, ya. Kalau ada dan teman-teman yang dimutasi karena sebuah kepentingan politik, saya yakinkan memang saat saya selesai dan dilantik, saya akan kembalikan mereka pada posisi-posisi saya. Ya. Karena mutasi itu bukanlah mutasi berdasarkan kepentingan pelayanan di tempat mereka dipindahkan. Itu hanya karena faktor politik semata saja. Ya. Dan kita wajib meluruskan kembali pada relnya yang benar kan begitu. Nah. Jadi Bapak Mama dan saudara sekalian, hal-hal inilah saya rasa yang penting, dan sekali lagi saya ingin minta keyakinan dukungan ini dari keluarga di Kamala Putih. Kami bisa menang ini Bapak Mama? Pasti? Pilih nomor berapa? Nomor berapa? Nah, terima kasih ya. Terima kasih saya sampaikan, dan marilah kita menjaga suasana ketentraman, ketenangan ini sampai dengan tanggal 9 Desember nanti ya. Kita tetap saling menjaga dan kita tetap berharap bahwa proses pilkada ini
berlangsung dengan baik, dan kita harus kawal hitungan itu di TPS kita masing-masing. Bisa Pak Mam? Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom.